Saudara, sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan tergugat 1. Presiden ke-7 Joko Widodo menghadirkan 2 saksi yang merupakan teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. 2 saksi tersebut adalah Saminuddin Barori Tow dan Mustoha Iskandar. Keduanya merupakan teman satu angkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Keduanya memberikan kesaksian soal akademis dan juga kebenaran soal Jokowi pernah kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurut kuasa hukum Jokowi, keterangan para saksi ini menjawab sejumlah keraguan, seperti foto ijazah dan wisuda hingga sosok Mulyono yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dan terkait dengan ijazah baik Pak Jokowi maupun saksi-saksi karena satu angkatan juga wisuda bersamaan, materai yang tertempel di dalam ijazah tersebut adalah sama, warnanya hijau, begitu pula nilainya. Usai memberikan kesaksian di PN Surakarta, belasan teman kuliah Jokowi menyambangi kediaman Presiden ke-7 ini. Mereka kemudian masuk ke kediaman dan melakukan pertemuan dengan Jokowi selama kurang lebih 40 menit. 2 orang jadi saksi dalam sidang ijazah, yakni Mustoha Iskandar dan Saminuddin Barori Tow, menegaskan ijazah Jokowi adalah asli. Mungkin hanya penggiringan opini publik ya. Memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal kan Pak Jokowi dibilang berkacamata, ya. Padahal kan banyak teman-teman yang fotonya berkacamata, ya. Dibilang foto di ijazah dengan foto. Yang ditunggu datang juga akhirnya. Siap. Ini. Ayo. Rismon. Siap. Yang ada pidananya di situ orang meliti. Pengamat politik dan aktivis Rocky Gerung menilai Roy Suryo CS tidak bisa dipidana karena melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi. Rocky pun terus mendorong agar penelitian dilanjutkan karena kasusnya yang belum tuntas. Hal ini disampaikan Rocky dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli meringankan untuk tersangka Dr. Tifa. Menurut Rocky, penelitian Roy CS khususnya Dr. Tifa didasarkan pada rasa ingin tahu sebagai akademisi dan sudah memenuhi syarat-syarat prosedural akademis untuk meneliti. Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebenarnya persyaratan prosedural akademis dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang judul tadi saya sebut bukunya benar nggak White Jokowi's White. Ya. Jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Yang ada pidananya di situ orang meliti. Bahkan kalau kasus ini belum selesai, ya teliti aja terus kan. Sebelumnya, buntut dari perang opini soal pemberian SP3 untuk kasus Egy dan Damai Hari Lubis berbuntut dilaporkannya Roy Suryo oleh Damai Hari Lubis pada Minggu 25 Januari. Menurut Damai, ia merasa pihak Roy dan Kozinudin menuding dirinya bahwa pertemuan di Solo menyebabkan polisi memanggil para tersangka lain dalam kasus tudingan ijazah Jokowi pada tanggal 22 Januari lalu. Dia bicara bahwa pemanggilan tanggal 22 kemarin Kamis itu akibat saya dengan Bang Egy, senior saya, ke Solo. Dia bilang itu gara-gara saya ke sana inilah makanya dipanggil 22 orang itu hasut itu namanya. Polda Metro Jaya telah menyelesaikan proses pemberkasan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Seluruh berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum lanjutan. Tim Liputan, Kompas TV. Pihak Roy CS terus menghadirkan saksi ahli yang meringankan untuk menguatkan tindakan mereka dalam mengungkap ijazah S1 Jokowi adalah sebuah penelitian. Namun benarkah apa yang dilakukan Roy CS itu sebuah penelitian, bukan perbuatan pencemaran nama baik? Kita bahas bersama Rocky Gerung dan juga kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana. Selamat petang Pak Firman, Bang Rocky, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, Bang Rocky mohon maaf untuk audionya sepertinya belum di-open.
Apa yang Oke, aman. ya? Siap. Bung Rocky, Anda tadi kemarin menjadi saksi dan Anda sangat yakin bilang kalau Roy CS ini termasuk Dokter Tifa tidak bisa dipidana karena meneliti. Lalu apa yang membuat Anda sampai pada kesimpulan itu? Salah Anda, Dokter Tifa termasuk Roy itu, karena jangan Roy Tifa termasuk, Oke. bukan Roy termasuk Tifa. Saya saksi ahli Dokter Tifa, tentu termasuk Roy itu, begitu cara lihatnya. Ya, lalu apa yang membuat Anda benar-benar menyimpulkan bahwa ketika bicara soal penelitian itu tidak bisa dipidana? Gimana pertanyaanmu? Ya kan penelitian bagaimana mempidana riset kan? Coba tanya yang benar dong. Jadi gini, Bang Rocky, kalau Anda menyebut ini kajian berupa metodologis, di mana Anda melihat bahwa ketika penelitian itu tidak bisa dipidana. Bukan kajian bersifat metodologis. Di dalam kajian itu intinya metode. Metode itu dituntun oleh metodologi. Ini presenter nggak ngerti juga tuh prosedur. Oke, Jadi kalau tolong saya diberi terangin pemahaman nanti kepada Anda kami. Kami kan masyarakat awam. Ya justru karena masyarakat awam ngapain tanya yang teknis? Kan saya mesti jelasin yang teknis. Oke, silakan. Ya apa pertanyaanmu? Gini. Oke deh, kita mulai dari awal ya. Bang Rocky, kalau kemarin Anda memberikan kesaksian ketika penelitian tidak bisa dipidana, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa penelitian itu tidak bisa dipidana, tidak ada pencemaran nama baik di situ? Gak perlu ada keyakinan, it goes without saying, semua riset itu di mana pidananya. Oke. Jadi coba Anda putar dulu tuh cara bertanyanya. Jangan sampai saya salah ucapin itu lalu jadi problem justru. Oke, gini deh. Kemarin Anda Saya tidak punya keyakinan dengan penelitian. Semua penelitian dengan sendirinya tidak mungkin ada pidana, namanya meneliti. Kalau semua penelitian dibayang-bayangi pidana, nggak ada yang akan meneliti dong, gitu dong. Reverse logicnya begitu. Oke, kemarin saat Anda menyampaikan sebagai saksi dari Dokter Tifa, apa saja poin-poin yang ditanyakan oleh pihak penyidik dan apa saja keterangan yang Anda berikan? Ya penyidik bertanya pada saya, keahlianmu apa Rocky Gerung? Saya bilang saya mengajar metodologi. Metodologi itu ada cara meneliti. Bukan penelitiannya, tapi cara meneliti. Itu bedanya tuh. Beda antara metode dan metodologi. Jadi saya bilang, saya mengajar metodologi. Apakah Rocky Gerung seorang peneliti neuroscience atau brain study? Bukan. Saya bukan peneliti neuroscience, tapi saya mengajar cara meneliti gitu. Verbatimnya mesti jelas, saya mengajar cara meneliti. Bukan saya yang meneliti penelitian Dokter Tifa, beda itu ya. Oke, Bang Rocky, tapi Anda juga menyebutkan bahwa untuk mencurigai sesuatu dalam penelitian itu adalah proses ilmiah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, apa saja poin-poin yang dimaksudkan? Itu intinya, itu baru betul bertanya. Kata mencurigai di dalam ilmu pengetahuan namanya curiosity atau hermeneutics of suspicion. Itu istilah risetnya tuh. Jadi semua penelitian dimulai dengan kecurigaan. Tapi kalau pakai kata kecurigaan kan itu harus secara personal. Bukan. Semua jenis penelitian dimulai dengan hermeneutic of suspicion. Saya mencurigai, oleh karena itu saya meragukan. Oleh karena itu saya teliti, prosedurnya begitu. Nah itu baru benar tuh pertanyaannya. Oke, lalu Anda juga sempat menyebutkan bahwa ijazahnya asli, yang orangnya yang palsu. Benar tidak itu kalimatnya tuh? Mohon dikoreksi kalau salah. Ini maksudnya apa? Ya benar, coba kamu minta saya koreksi apa saya terangkan maksudnya? Kalimat yang saya sebutkan, benar. Betul seperti itu? Oke, Itu maksudnya apa nih Bang Rocky? Ya itu yang saya maksudkan. Orangnya yang palsu itu siapa? Maksudnya siapa orangnya ini? Pak Jokowi kah? Kan Anda tadi bertanya, kalimat saya benar-benar saya ucapkan secara verbatim, ijazahnya asli, orangnya palsu. Anda dengar kalimat itu atau lihat mimik saya waktu mengucapkan? Coba. Saya dengar cuplikan Anda ketika mengucapkan itu. Dan kami mohon untuk bisa menjelaskan apa maksud dari ucapan itu. Itu yang palsu orangnya maksudnya Pak Jokowi atau saya ada pihak lain? Pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Anda mendengar saya ucapkan atau mendengar dan melihat wajah saya waktu mengucapkan? Ya kami hanya melihat dari cuplikan rekaman dari teman-teman yang meliput. Tunggu, coba beritahu ya. Anda mendengar
atau Anda mendengar dan melihat? Itu beda kan? Saya Anda mendengar. mendengar kalimat saya. Ya, oke. Anda mendengar Mohon kalimat dijelaskan. saya. Oke. Mhm. Tunggu. Anda mendengar kalimat saya bahwa ijazah itu asli, orangnya palsu. Kalimat itu Anda dengar. Iya, saya Oke, dengar dari Anda lihat cuplikan wawancara teman-teman di lapangan. Oke, saya ulangi supaya lengkap. Melalui wawancara teman-teman di lapangan, Anda mendengar saya mengucapkan kalimat itu. Dan itu benar kalimat saya. Anda mendengar kan? Iya, Oke. Artinya Anda tidak melihat wajah saya. tidak secara spesifik saya tidak mengikuti detik per detik dan menelaah lebih jauh. Karena Ini kan saya saya bukan ulangi ya, ahli pelan-pelan mimik, ya. Bang Rocky. Oke, saya ulangi. Karena Anda bukan ahli mimik, tidak diperlukan sebetulnya. Anda cukup mendengar. Ya, Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Itu pertanyaannya. jadi ini maksud Anda arahnya mau dibawa kemana nih? Yang saya tanyakan di sini adalah statement Anda saat itu maksudnya apa? Ini karena kan publik juga ingin tahu, Bang Rocky. Itu saya tanya, Anda mendengar statement saya atau melihat saya mengucapkan statement itu? Itu beda akibatnya nanti. Oke, kita tahan dulu deh. Saya ke Pak Firmanto dulu deh. Pak Firmanto, Anda dan juga Pak Jokowi sudah mengetahui Kak dong pastinya bahwa Bang Rocky menjadi saksi ahli di sana? Respon Pak Jokowi apa? Kita sudah mendengar, sudah melihat juga apa yang disampaikan oleh Bang Rocky. Dan Bang Rocky tadi menyampaikan sebenarnya, mungkin saya dari persepsi saya menyampaikan bahwa beliau sebagai ahli mencoba untuk menerangkan mengenai metodologi seperti itu. Dan menurut beliau, walaupun beliau bukan memiliki keahlian teknis seperti Bu Tifa, tetapi beliau secara general mengatakan mengenai metodologi. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, apa yang kami laporkan itu adalah bahannya pada saat di Januari sampai dengan April, sebelum akhir April kita melakukan laporan, tidak pernah Roy Suryo, Tifa dan Rismon itu menyatakan mereka sedang melakukan penelitian. Baru kemudian belakangan ini mereka mengatakan mereka melakukan penelitian dan membuat buku. Dan itu tadi sampaikan sama Bung Roy seperti yang saya lihat di dalam beberapa media itu menyampaikan bahwa itu menggunakan metodologi. Artinya metodologi itu boleh-boleh saja, proses itu boleh-boleh saja. Tetapi yang kami laporkan bukan merupakan penelitian yang mereka lakukan. Mereka melakukan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dan mengatakan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan sebagai seorang peneliti. Seperti antara lain gantung, nusa kambangkan seperti itu. Dan saya pikir dalam hal ini Bang Rocky diminta oleh teman-teman tersangka untuk memberikan keahliannya yang merupakan sebagai mungkin ahli metodologi dan menyampaikan sebagian daripada hal itu untuk meringankan mereka. Namun hal itu bisa disampaikan sekarang atau juga bisa disampaikan nanti di pengadilan, karena seperti yang disampaikan setelah gelar khusus, bahwa Pak Direktur menyampaikan bahwa setelah gelar khusus dilakukan dan semua disampaikan, kemudian menyampaikan ada beberapa ahli dan saksi yang meringankan, ahli dan kemudian saksi fakta yang meringankan, penyidik mengatakan tidak mempengaruhi dan tidak merubah status mereka menjadi tersangka. Malah lebih lanjut, berkas-berkas mereka, Roy, Rismon, dan Tifa, itu dikirimkan ke kejaksaan dan saat ini sedang dalam penelitian kejaksaan. Kita tunggu apakah sudah lengkap sehingga akan dilimpah, apakah masih ada hal-hal yang kurang yang akan dilengkapi. Sementara saya rasa itu. Oke, jika saat ini sekarang Bang Rocky Gerung dihadirkan sebagai saksi ahli, lalu bagaimana dari pihak Pak Jokowi sendiri? Saya pikir kita menghargai semua teman-teman ahli maupun saksi fakta yang disampaikan. Nanti kan tinggal kita adu saja di dalam pengadilan, apakah dapat benar, meringankan, dan sebagainya. Dan itu tentu kan adalah kewenangan-kewenangan daripada pengadilan. Jadi kita sih dalam posisi di sini kemudian mempersilahkan dan kemudian nanti seperti yang saya sampaikan bisa disampaikan di penyidik saat ini ataupun nanti pada saat saksi tambahan di pengadilan itu sama-sama bisa. Karena yang kita laporkan ini kan adalah dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya pikir itu merupakan bagian yang akan memberikan meringankan dan kita persilakan dan saya rasa ya boleh-boleh aja seperti itu. Oke, Bang Rocky, sebagai seorang akademisi, bagaimana Anda melihat kasus ijazah Pak Jokowi ini ketika awalnya dilaporkan sebagai kasus pencemaran nama baik dan saat ini masuk ke soal penelitian? Saya nggak ada urusan dengan pencemaran nama baik, saya hanya fokus pada buku itu tuh. Dan kalau diterangkan bahwa tiba-tiba ada buku,
tapi nggak diberitahu. Ya penelitian bisa nggak diberitahu kan, hasilnya diberitahu. Tetapi setelah buku itu terbit, terbuka untuk membahas apakah riset itu basisnya pada metodologi atau pada emosi, kan itu intinya tuh. Jadi kalau di metodologi ya saya cuma baca dan bahwa itu buku itu mengandung cacian, mengandung hinaan. Ya bisa aja buku itu mengandung hinaan, tapi itu buku yang diriset sehingga mungkin orang akan katakan, oh itu hasil riset yang mengandung emosi. Yang lain bilang enggak, cacian di situ bukan dalam pengertian personal, kan begitu tuh. Jadi setelah saya membaca buku itu, maka saya harus menyimpulkan, ini buku akademis dengan metodologi atau buku sensasi dengan isi cacian. Maka saya putuskan itu buku akademis dengan metodologi. Udah selesai, nanti saya terangkan di pengadilan, itu aja. Materi saya hanya sebatas itu. Oke, berarti ini saya konfirmasi ya, ini buku Jokowi White Paper ya, Bang Rocky ya? Ya, betul. Oke, baik, terima kasih Bang Rocky Gerung sudah memberikan pernyataannya sore hari ini, dan juga Pak Firman terima kasih sudah memberikan perspektif. Terima kasih. Ya. Pak Rocky, Cynthia. Oke.